Selamat siang kepada yang terhormat hiring partners, instructor, student, dan semua audiens yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim saya yang merupakan student Activate batch 4, yaitu Aldo, Rizky Hervian, dan saya sendiri Nisa Aprilia, akan menjelaskan mengenai culinary yang merupakan implementasi dari artificial intelligence untuk industri food and beverage. Sesuai dengan apa yang sudah kita tahu, pada saat ini industri food and beverage itu merupakan industri yang memang sedang tren atau sedang in. Dan perusahaan-perusahaan atau restoran yang bergerak di bidang tersebut mulai banyak mengaplikasikan produk-produk AI untuk memaksimalkan mutu dan kualitas produk mereka. Nah, berangkat dari hal tersebut, saya Aldo dan Hervian membuat sebuah implementasi sistem AI yang terdiri dari prediksi menu, customer assistant, dan recommendation system yang nanti diharapkan akan memberikan positive outcome kepada pelaku industri dan customer-nya. Dari produknya sendiri, yang pertama itu ada sushi dan sandwich yang nanti akan mendetek atau mengklasifikasikan sebuah input image yang di dalamnya nanti bisa sushi, sandwich, tidak keduanya, atau sushi dan sandwich dalam satu frame. Produk yang kedua adalah Restobot ID, yang merupakan suatu chatbot yang gunanya nanti akan mengassist keperluan customer. Dan yang ketiga ada Restoran Recommendation System yang merupakan sebuah sistem yang nanti akan merekomendasikan 10 restoran kepada customer existing berdasarkan history ratings yang pernah mereka submit sebelumnya. Kalau dari data source-nya sendiri, untuk image classification, kami memakai public dataset yang kami dapatkan dari Amazon AWS. Sedangkan untuk recommendation system itu kami mengambil public dataset dari situs kegel.com. Oke, pada presentasi kali ini kami juga akan mempresentasikan metode result dan model inference yang nantinya akan dipresentasikan oleh masing-masing creator. Yang pertama untuk metode image classification akan dijelaskan oleh Aldo. Silakan Aldo. Terima kasih Mbak Nisa. Untuk image classification sendiri, saya mendapatkan total data gambar sebanyak 804 gambar dengan distribusi sangat baik, yaitu 402 ke arah sushi dan 402 ke arah sandwich. Selanjutnya saya melakukan data pre-processing dengan train dan validation data split, yang dimana 80% nanti akan saya distribusikan ke dalam training dan 20% ke arah validation-nya. Selanjutnya untuk data pre-processing, untuk train dan validation data split, saya melakukan split 80% ke arah data training dan 20% ke arah data validation. Selanjutnya dari scaling, itu nanti mengganti channel dari 255 ke arah 0 dan 1, dan untuk mobilenet V2 dan VG60 nanti dari min 1 sampai 1 seperti itu. Dan selanjutnya ada data augmentation yang saya implementasikan di sini adalah random flip, random rotation, dan random zoom seperti itu. Untuk data training saya melakukan 3 model. Yang pertama transfer learning dari model yang pernah saya buat sebelumnya, yang kedua ada pre-train model dari mobilenet V2, yang ketiga ada pre-train model dari VG16. Selanjutnya kita masuk ke data evaluasi yang dimana sangat sederhana. Saya hanya melihat dari loss dan akurasi dari train dan validation-nya. Dan selanjutnya ada model inference yang nanti akan didemokan dalam produk deployment di akhir sesi seperti itu. Selanjutnya ada penjelasan chatbot ID dari Mas Rizky Hervian. Oke, terima kasih untuk Mas Aldo. Dan berikutnya masuk ke metode Restobot ID. Di sini ada 3 struktur utama. Yang pertama itu ada intent. Intent itu berperan sebagai dataset yang memberikan sebuah resource dari chatbot, berisikan kumpulan keyword-keyword yang digunakan untuk user menginput suatu inputan. Jadi ketika chatbot dijalankan dan chatbot itu mendeteksi satu intent, kata yang berisikan intent, maka akan memberikan output sesuai dari intent tersebut. Nah, kemudian step kedua ini ada modeling, step di mana intent tersebut diolah menjadi output berupa model yang diimplementasikan ke dalam program Python. Intent ini ada berisikan 3 struktur. Yang pertama ada tag, keyword, dan answer. Tag ini merupakan sebuah grup yang berisikan keyword-keyword. Misalnya di tag grid ini berisikan keyword hi dan hello. Kemudian outputnya nanti berupa hello, how are you, atau hi, how do you do. Sama halnya dengan tag end yang berisikan keyword bye atau see ya. Nanti outputnya berupa okay, goodbye, atau see you later. Nah, dari intent yang sudah dibuat tadi itu akan dimasukkan ke sebuah model LSTM. Jika sudah mendapatkan akurasi dan loss-nya, maka akan menjadi berupa output, berupa NLP model yang nanti akan digunakan ke pemrograman Python. Nah, ketika model yang sudah dibuat tadi dijalankan ke dalam bahasa pemrograman Python, jadilah program.py. Nah, ketika udah bisa dijalankan seperti ini, maka chatbot sudah bisa mulai dioperasikan. Misalnya ketika user menginput, hello, I'm here, bot merespon, hi, how do you do? Karena bot ini mendeteksi adanya sebuah intent, yaitu intent keyword hello.
Sama halnya juga dengan it's time to go home. By chatbot merespon oke goodbye karena mendeteksi adanya sebuah intent, yaitu intent by. Lanjut ke metode rekomendasi sistem. Oke. Untuk metode recommender system sendiri, itu prosesnya pertama yang pasti mengumpulkan data, di mana data ini konten 130 list restoran yang saya dapatkan dari Kaggle. Lalu next ke pre-processing, di mana di dalamnya terdapat splitting data train, data test, dan validasi. Dan yang kedua ada target normalization, dan yang ketiga ada set target, yang merupakan nanti targetnya ada 3 target, di mana ada food rating, ada service rating, dan overall rating. Lalu ke training, kalau dari training, ini sistemnya saya membuat 2 input yang saya jadikan dari 1, yaitu input resto dan user, di mana 2 hal ini merupakan 2 file yang berbeda dan 2 hal yang berbeda. Lalu saya lakukan embedding kepada keduanya, lalu saya flatten, lalu saya lakukan dot product, yang nanti akan mengeluarkan 3 output, seperti itu. Untuk evaluasinya sendiri, saya pakai training loss sama validation loss, yang nanti inference-nya langsung akan kami demokan. Untuk result, bisa dijelaskan yang image classification oleh Aldo. Silakan Aldo. Terima kasih Mbak Nisa. Untuk model yang pertama itu transfer learning dari model yang sebelumnya saya buat, itu memang dilihat dari training accuracy sangat baik 97%, namun dari validation accuracy ini sangat menunjukkan tanda-tanda overfitting, yang dimana hanya ada angka 65% seperti itu, dan dari loss-nya juga bisa dilihat indikasi dari overfit seperti itu, walaupun computation cost-nya sangat rendah, itu di bawah 1 menit. Model yang kedua, saya melakukan penelitian model dari MobileNet V2, ini sangat baik ya, training accuracy 95%, validation-nya 90%, dan loss-nya juga turun seiring dengan iterasi yang dilakukan seperti itu. Dengan computation sangat baik juga, itu kurang lebih 6 menit waktu saya lakukan training dengan restopping seperti itu. Dan terakhir ada VG16, lihat dari hasil grafiknya ini sangat baik ya, di mana walaupun akurasi tidak setinggi MobileNet V2, namun ini sangat baik seiring iterasi, dia semakin lama semakin mendekati satu sama lain seperti itu dari akurasi dan loss-nya. Namun ini computation cost-nya sangat tinggi, yaitu untuk 21 sampai 22 IPO saja, ini melakukan trainingnya itu lebih dari 1 jam, yang dimana ini sangat tidak worth it dari performance dengan computational cost-nya. Oleh karena itu, saya memilih model MobileNet V2 untuk diimplementasikan ke dalam produk yang saya buat nanti, yang akan didemokan di akhir sesi, seperti itu. Selanjutnya untuk result chatbot ID akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Baik, untuk RestoBot ID ini, bot ini bisa berjalan dan mendeteksi kata yang mengandung sebuah intent dengan baik. Jadi chatbot ini mengerti apa yang user input. Misalnya di sini ada sebuah inputan, nah dari inputan ini mengandung sebuah intent yang udah saya garis bawahi ya, ada sedia, pesan, 1, dan enak. Untuk recommendation system, di sini saya pakai matriksnya adalah training loss sama validation loss. Jadi sesuai dengan grafik yang bisa kita lihat di sini, untuk training loss-nya itu dia berangkat dari sekitar 0,4 lewat, dia turun ke 0,0463. Dan dari validation loss-nya sendiri itu dia start dari sekitar 0,3, lalu menurun ke 0,01388, di mana ini saya memakai 50 epoch. Jadi kalau dari hasilnya sih ini sudah lumayan rendah untuk training dan validation loss-nya. Selanjutnya untuk model inference, setiap produknya akan dijelaskan oleh creator masing-masing. Saya persilahkan untuk Aldo dulu untuk mempresentasikan image classifier. Ini gambaran dari produk yang telah saya buat, sangat simpel. Ini cuma untuk mendeteksi either itu sushi atau sandwich. Awalnya cuma saya melakukan beberapa improvement yang itu menjadikan multi-label image classification seperti itu. Untuk contoh yang pertama, saya mengambil gambar sushi sebagai contoh. Dari gambar yang tersedia, yang sudah di-upload dengan user, ini 100% confidence-nya dia mengidentifikasi bahwa ini adalah gambar sushi, dan untuk gambar sandwich sendiri, itu nanti dia akan mengklasifikasikan sebagai sandwich itu juga tinggi 99,97% confidence-nya. Namun ketika saya melakukan contoh gambar cireng seperti ini, akan terdistribusi nih, dia mendeteksi 22% untuk data sandwich dan untuk 60%-nya untuk ke arah sushi. Namun ini saya setting threshold dari output sigmoidnya itu di angka 0,8, yang dimana menurut saya sweet spot dari model itu saya buat. Dan ini adalah salah satu kelemahan juga untuk kedepannya, kalau saya bisa punya waktu lebih dan untuk mengimprove, saya mungkin akan membuat model CNN itu lebih kompleks lagi. Jadi dari pretend model nanti saya akan masukkan beberapa dense layer, dan itu harapannya bisa menurunkan dari si threshold ini ke 0,5, yang dimana itu nanti akan lebih baik lagi nih, feature mapper nanti akan lebih bagus,
dan sebagainya, seperti itu. Saya lanjutkan ke chatbot ID. Oke, ini untuk chatbot ID. Pertama kita start dulu aja. Oke, merespon. Nah, di sini saya pertama mau nyoba intent salam dulu ya. Ada Assalamualaikum. Selamat pagi. Nah, ketika intent Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam. Dan selamat pagi dijawab selamat juga. Nah, di sini saya mau nyoba model inference, di mana kalau kedua keyword ini, kedua intent ini di satu inputan yang sama. Nah, ternyata lebih memprioritaskan selamat pagi, padahal Assalamualaikum itu yang lebih intent saya taruh di set pertama gitu. Kemudian intent yang sama juga, intent melihat menu. Ketika intent ini dimasukkan, satu inputan berisi dua intent juga bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk menu di sini nggak ada masalah, cuma mau nyoba lagi. Nah, di sini ada sebuah error ya, ketika mau lihat menu dong, malah bot ini merespon ketika seolah-olah kita udah memesan. Dari sini terlihat kalau chatbotnya ini masih belum bisa akurasi sudah bagus, cuma masih ada intent-intent yang salah terdeteksi, mungkin karena probability maksimalnya saya setting ke 0,1. Mungkin kalau jika ada waktu lebih atau tambahan, mungkin saya ingin mengimprove chatbot ini dengan akurasi yang bagus dan juga bisa mendeteksi intent dengan tepat. Oke, mungkin itu aja. Mungkin lanjut ke demo selanjutnya. Oke, ini merupakan demo dari Restaurant Recommendations. Jadi ini homepage-nya, dia defaultnya di user ID 0. Sekarang kita coba masukin ID 1077 yang merupakan existing customer dari list yang sudah kita punya. Oke. Yang pertama mau saya jelaskan dulu adalah customer rating history dulu, karena model saya merupakan model yang dibuat dari sebuah collaborative filtering yang menggunakan item dan customer-nya sebagai metode pembelajaran mesin ini atau model ini. Jadi kalau kita lihat di sini dari customer rating history, si user 1077 ini sudah pernah ke 5 restoran yang sudah terdisplay di sini, di mana bisa kita lihat semuanya berlokasi di San Luis Potosí, berarti kemungkinan customer ini berdomisili di San Luis Potosí, dan most of restaurants yang sudah dia visit atau dia rating itu tidak nge-serve alkohol, dan tidak ada smoking area, di mana price range-nya itu adalah low dan medium. Nah, untuk customer profile sendiri, bisa kita lihat juga dia bukan seorang smoker, dan drink levelnya itu merupakan social drinker atau tidak sering minum alkohol dengan budget medium. Nah, untuk rekomendasinya, model ini mengeluarkan 10 rekomendasi restoran yang belum pernah customer visit sebelumnya, yang bisa kita lihat sebenarnya hampir sama dengan yang sudah dia visit sebelumnya. Mostly berlokasi di San Luis Potosí. Saya kita lihat ada satu rekomendasi di Soledad, tapi sebenarnya Soledad ini tidak jauh dari San Luis Potosí kalau kita lihat di map. Di sini, lalu habis itu dari 10 restoran yang direkomendasi oleh model itu tidak ada yang serve alkohol, tidak ada smoking area atau bahkan not permitted, dengan price range low to medium. Oke. Dan ini yang tadi saya sudah jelaskan di mengenai output dari modelnya, yaitu ada 3. Jadi ada prediksi rating overall secara keseluruhan, ada prediksi food rating, sama prediksi service rating. Di mana model ini sudah dapat memprediksi rating masing-masing kelas, dari prediksi rating overall, dari food rating, dan service rating. Seperti itu. Jadi kalau dari model inference sudah cukup bagus, karena model sudah tidak mendisplay restoran-restoran yang memang sudah sudah pernah divisit oleh customer, dan memang profil dari setiap restoran yang direkomendasikan oleh model ini mirip-mirip dengan profil restoran yang sudah pernah di-visit atau di-rating oleh customer 1077 tersebut. Namun yang masih ingin saya improve apabila saya memiliki lebih waktu untuk mengimprove modelnya adalah untuk bisa memprediksi customer yang belum pernah memiliki rating history sebelumnya. Jadi dalam model ini saya hanya bisa memprediksi user-user yang memang pernah memberikan rating kepada beberapa restoran, lalu model ini memberikan rekomendasi 10 restoran lainnya yang profilnya mirip-mirip dengan restoran yang sudah pernah divisit. Jadi apabila saya punya waktu lebih, saya mau improve model saya untuk bisa juga belajar
dapat merekomendasikan customer baru. Jadi tidak hanya customer yang existing saja. Model inference sudah kami sampaikan oleh masing-masing creator. Saya rasa cukup prestasi kami kali ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi seluruh audiens, hiring partners, instructor, dan student yang datang pada graduation day hari ini. Untuk waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.